Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsi dengan NIM 859792053. Prodi PGSD semester 7 dari UPBJJ UT Palembang. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang jenis zat dalam makanan serta uji makanan. Tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kadar gizinya. Makanan merupakan sesuatu yang dimakan oleh manusia. Makanan mengandung sejumlah zat yang diperlukan oleh tubuh manusia, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan, ada piring plastik dan 20 macam bahan makanan. Ada nasi putih, kacang tanah, biskuit, tahu putih, kemudian ada kentang, ada tepung terigu, ada udang, kemudian ada susu, ada buah nanas, ada buah pisang, ada buah pepaya, kemudian ada jagung, ada buah apel, ada ikan, ada telur, ada roti, ada kemiri, ada ubi jalar, ada tempe, dan yang terakhir ada margarin. Semua jenis makanan ini akan kita kelompokkan berdasarkan zat gizinya, yaitu yang pertama karbohidrat sebagai sumber tenaga utama bagi manusia. Yang kedua protein sebagai zat pembangun yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Yang ketiga, lemak sebagai cadangan energi yang mana bisa berasal dari tumbuhan atau hewan. Dan yang keempat, vitamin sebagai pengatur dalam tubuh yang terdiri dari vitamin A, B, C, dan K, serta di dalam vitamin mengandung serat dan mineral. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan gizinya. Yang pertama, karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat yang pertama ada nasi putih, kemudian ada kentang, terus ada tepung terigu, kemudian ada ubi jalar, kemudian ada jagung, terus ada roti, dan yang terakhir ada biskuit. Selanjutnya makanan yang mengandung protein. Yang pertama protein hewani, ada ikan, kemudian ada udang, terus ada telur, kemudian yang terakhir ada susu. Selanjutnya protein nabati. Di sini ada tahu putih, kemudian ada tempe. Selanjutnya lemak. Di sini ada margarin, kemudian ada kemiri, terus ada kacang tanah, kemudian ada susu, dan yang terakhir ada telur. Selanjutnya vitamin. Di sini ada buah apel, buah nanas, buah pepaya,
dan buah pisang. Kegiatan praktikum selanjutnya adalah uji karbohidrat pada makanan. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, ada betadin. Kemudian, ada pisau untuk memotong makanan dan 10 bahan makanan. Ada tepung terigu, ada pisang, kemudian ada apel, terus ada kentang, ada biskuit, kemudian ada gula pasir, ada tahu putih, ada margarin, ada putih telur rebus, dan yang terakhir ada nasi. Pertama-tama, kita teteskan masing-masing 2 tetes pada bahan makanan yang sudah kita siapkan, seperti pada video ini. Setelah diteteskan, kita tunggu selama beberapa menit. Setelah beberapa menit, kita amati perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan, seperti berikut ya. Nah, perubahan warnanya yaitu menjadi ungu kehitaman. Apabila tetap merah, tandanya makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Namun, apabila warnanya ungu kehitaman, tandanya makanan tersebut mengandung karbohidrat yang tinggi. Selanjutnya, mari kita perhatikan masing-masing dari bahan makanan yang sudah diuji. Dari percobaan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan berikut yang mengandung karbohidrat yaitu ada nasi putih, biskuit, kentang, dan juga tepung terigu. Selanjutnya, uji lemak pada makanan. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan, ada kemiri, kemudian ada wortel, ada biji jagung kering, terus ada margarin, kemudian ada seledri, selanjutnya ada singkong kering, kemudian ada kacang tanah, ada pepaya, ada santan, ada minyak goreng, dan yang terakhir ada susu bubuk. Selanjutnya ada senter, ada air, kemudian ada kertas coklat, terus ada sendok, ada piring plastik, ada lilin, ada pipet, dan yang terakhir ada gelas. Pertama-tama kita tulis nama bahan makanan pada kertas coklat. Selanjutnya kita gosok-gosokkan bahan makanan masing-masing sebanyak 10 kali. Seperti pada video ini ya.
Untuk yang cair, bisa kita teteskan seperti ini. Dan untuk margarin, kita lelehkan terlebih dahulu menggunakan sendok di atas nyala lilin. Jika sudah, kita teteskan seperti ini. Setelah bahan makanan tadi kita teteskan dan kita gosokkan pada kertas coklat, sekarang kita tunggu selama 10 menit. Nah, setelah kita tunggu selama 10 menit, sekarang kita bisa amati perubahannya ya. Kita bisa mengamati noda-noda pada kertas coklatnya seperti ini, menggunakan senter. Apabila ada nodanya, tandanya makanan tersebut mengandung lemak yang tinggi. Namun jika tidak ada, berarti makanan tersebut tidak mengandung lemak. Dari percobaan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya bahan makanan yang mengandung lemak yang tinggi yaitu kacang tanah, minyak goreng, kemiri, santan, susu, dan juga margarin. Selanjutnya, uji protein pada makanan. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan, ada seledri, daging ayam, ada roti, gula pasir, ada tempe, ada kangkung, ada air, ada putih telur rebus, dan ada tepung. Kemudian ada bulu ayam, ada kapur, ada asam sulfat, ada piring, ada cangkir, lilin, dan ada pipet. Pertama-tama kita bakar bulu ayam sebagai pengontrolnya. Lalu selanjutnya, kita bakar bahan makanan yang sudah kita siapkan dan kita bandingkan dengan bau dari bulu ayam tadi. Apabila memiliki bau yang sama, tandanya bahan makanan tersebut mengandung protein yang tinggi. Namun, jika bahan makanan tersebut dibakar, baunya tidak sama dengan bau bulu ayamnya, tandanya bahan makanan tersebut tidak mengandung protein. Selanjutnya, cara kedua untuk membuktikan uji protein pada makanan yaitu kita bisa menggunakan larutan air kapur dan juga asam sulfat. Pertama-tama kita teteskan dulu pada bahan-bahan makanan yang sudah kita siapkan dengan air kapur masing-masing sebanyak 2 tetes pada setiap bahan makanan. Setelah itu, kita teteskan larutan asam sulfat pada tempat yang sama di mana kita meneteskan air kapur tadi. Selanjutnya, setelah beberapa menit, kita mengamati perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan yang sudah kita tetesi dengan air kapur dan juga asam sulfat. Nah, perubahan warna yang terjadi yaitu dari percobaan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahan makanan seperti daging ayam, tempe, putih telur rebus mengandung protein yang tinggi. Cukup sekian praktikum saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.